Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asaddid lisani wahdi qalbi bi jahin nabi wa ali nabi sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Kaunuhu ta'ala aliman, artinya keadaan Allah Ta'ala maha mengetahui. Di arti aliman itu di sini kaunuhu, keadaan Allah Ta'ala. Hu-nya itu dhamirnya kepada Allah. Kaunuhu aliman. Jadi kaunuhu ta'ala aliman, artinya keadaan Allah Ta'ala maha mengetahui. Jadi kalau kemarin kita melewati sudah, yaitu sifat Allah ilmu. Nah, ilmun. Nah, itu sifatnya. Kalau aliman atau alimun itu zat Allah yang bersifat mengetahui. Jadi kalau kita menyebut aliman atau kaunuhu aliman, keadaan Allah zatnya yang maha mengetahui. Bila disebut zatnya lawan sifatnya, maka itulah yang disebut asma, nama. Nah, jadi kayak qadirun, alimun, ghafurun, rahimun, itu zat Allah disebut, sifatnya disebut, itulah asma namanya. Nah, dalilnya ini wallahu bikulli syai'in alim. Kalau dalil dari Quran, wallahu bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah itu terhadap segala sesuatu sangat mengetahui. Jadi mustahil Allah kada bersifat ilmu. Artinya mustahil Allah bersifat jahil. Nah, mustahil jahil. Jahil itu bodoh. Akal sehat kita kada menerima kalau Tuhan, yaitu Allah ini, Tuhan kita ini bersifat jahil. Mustahil. Karena sidin bersifat ilmu. Orangnya, ibarat bahasa kita nyaman menyambat, orangnya ini berilmu. Nah, zat Allah ini alimun, zat yang maha mengetahui. Kita sudah belajar semalam sifat ilmu. Kayak apa ilmunya Allah? Satu, ilmunya Allah di pengetahuan Allah itu tanpa memakai alat apapun, hanya Allah yang tahu. Kedua, ilmunya Allah tidak terbatas. Di mana aja kapanpun Allah sangat melihat dan mengetahui, sangat menatap. Itu ilmunya Allah. Dan ilmunya Allah itu bersandar atas zat yang qadim. Nah, ada kita manusia itu pertama jahil dulu, karena ilmunya terbatas dan berpermulaan. Hanyar lahir, ada bisa bepandir. Hanyar lahir, ada tapi bisa apa-apa, paling bisa bergerak, menangis. Nah, itu tandanya kita nih berpermulaan, berarti kada qadim ilmu kita. Karena belajar berdiri, belajar berpandir, hanyar bisa berdiri, bisa belajar, hanyar bisa berbicara. Lalu sekolah, hanyar ada ilmunya. Karena mati sudah, ada lagi ilmunya. Makanya dicabutnya ilmu bersama wafatnya para orang alim, para ulama. Lalu kita semalam sudah belajar. Ini sebelum kita masuk ke yang alimun inilah. Semalam kita sudah belajar bahwa Allah bersifat ilmu itu pengamalannya, adab kita kan yang penting itu. Adab kita nih ada 3 semalam.
Nang kita sudah yakin percaya Allah mengetahui yang zohir, yang batin, yang samar, yang jelas, yang tersembunyi, semuanya dalam pengetahuan Allah itu. Adab kita nih seakan-akan kita nih kayak orang berdiam di rumah orang, kan kayak itu semalam tuh. Maka adabnya orang berdiam di rumah orang nih 3. 1, nah, kalau kita ini diam di rumah Allah, atapnya langit, lantainya bumi, serba dicukupi, bahan-bahan makanan rizkinya sudah dibagi oleh Allah, banyunya, oksigennya, angin dan sebagainya. Maka kita yang umpat numpang di rumah Allah nih, adabnya 3. Pertama, rajin-rajin beribadah, cukup diketahui Allah, kan kayak itu semalam membuliki ya. Rajin-rajin beribadah, yang ibadah tadi cukup diketahui Allah. Nah, kada usah kita nang ibadah nih mengharap pujian makhluk, mengharap tujuannya kepada makhluk dan sebagainya, karena kita berdiam di rumah Allah. Nah, kayak kita nih numpang di rumah orang, ditinggal orangnya banyak ke kantor, kita di rumah bersih-bersih umpamanya, sapu, amun bebinian kan sapu, jarang banyu, barunya melap lantai, kada usah nang tuan rumah datang nih kita pandir, aku tahu lah ke aku tadi nambah sesapu, bersih kalau lantainya kulap, tadi piring-piring sudah aku basuh, aku masak dan sebagainya. Kada usah gin, tahu aja sih din. Itu ibarat kita lawan manusia, apalagi lawan Allah yang amat mengetahui. Kita hendak berpura-pura beribadah kayaknya khusyuk, beribadah kayaknya tujuannya Allah, amun ada tujuan selain daripada Allah, Allah sangat mengetahui. Maka akhlaknya kita nih beribadah nih kada usah mengharap yang lain, cukup Allah yang tahu. Itu akhlaknya. Yang kedua semalam akhlaknya apa? Kayak apa caranya ibadah yang kita gawein ini, yang kita amalkan ini sah dan diterima oleh Allah. Berarti belajar. Nah, 3 nang dipelajari nang fardu ain. Ya Allah, pertama belajar ilmu tauhid, lalu belajar ilmu fikih, ilmu syariatnya, lalu belajar tasawuf, membersihi hati supaya tujuan kita hanya semata karena Allah. Ini yang fardu ain ini. Supaya ibadah kita yang semata-mata cukup diketahui Allah tadi bujur dan sah. Nah, itu adabnya sifat kita yang beriman lawan Allah yang sifatnya ilmu atau mengetahui. Nah, olehnya ibadah nih kada boleh tuturutan supaya sah tadi. Kada boleh umpatan aja. Orang berdiri juga angkat tangan juga. Nah, karena melihat yang lain, kenapa angkat tangannya beda, bingung lagi. Nah, kenapa di sana tadi angkat tangannya besendekapnya kayak ini, beda lagi, kena bingung lagi. Kenapa kada belajar bang umpat-umpatan aja? Kenapa ya kayak itu betakbiratul ihramnya ya? Aku umpat guru anu kayak ini. Nah, kada belajar. Nah, kada belajar itu. Makanya agama itu kan harus ada, kalau kita nih beribadah harus ada standar ilmu yang supaya ibadah kita ini sah. Jangan umpatan aja. Karena orang sujud 4 orang ini kayaknya melihat tulak umroh, melihat orang sujud beda-beda tangannya, beda-beda batisnya, ada yang beda-beda punggungnya, ada yang punggungnya lebih tinggi dari kepala, ada yang rendah benar. Nah, umpat nang mana ini menurut turutan kayak itu. Nah, maka harus belajar. Ada standar sahnya, asal ada keluar. Kalau kita nih asal jangan keluar daripada mazhab yang 4. Nah, yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Itu aja sudah. Yang 4 manhaj yang lain sudah yang kada tapi sahih, yang ada iktimat. Nah, itu. Makanya wajib belajar ibadah nih supaya bujur, supaya sah dahulu. Masalah diterima ini kan
Ya, urusan Allah juga. Tapi yang penting sah dulu menurut aturan syariat yang dibawa oleh Rasulullah. Nah, itu adabnya. Amunnya taklit nih mau umpati guru aja. Mante guru aja. Asalkan yang diumpati bujur itu namanya taklit yang kadang-kala kita menyampaikan kepada orang lain, khusus dipakai kita diri sendiri aja karena kita kada tahu dalilnya. Kenapa kan kayak itu menggawinya aku umpati guru, kada tahu jar guru ini kayak ini ya. Nah itu sahaja Bang, cuman yang ini kadang-kala kita menyampaikan kepada orang lain. Nah itu. Jadi adabnya supaya sah ibadah, belajar. Kayak apa tujuan ibadah supaya bujur? Tauhid. Nah ya Allah. Kayak apa supaya hati ini bersih daripada sifat-sifat madmumah yang menyebabkan ibadah kita ini tidak bernilai di sisi Allah? Maka belajar tasawuf. Nah. Lalu yang ketiga adabnya adalah semalam apa? Takutan tasalah kita ini berdiam di rumah Allah. Jangan tapi wani-wani, jangan tapi pecakah-cakah kita. Garis miringnya disuruh berhati-hati diam di rumah orang. Jangan japai ini japai itu, makan ini makan itu di rumah orang. Kayak itu juga kita tentang beragama. Jangan tahu makan aja ini asalnya dari mana, halalkah haram. Nah itu hukumnya kayak apa? Mun aku kayak ini kira-kira mendatangkan murka Allah kah, mendatangkan keridhaan Allah kah, menyenangkan Nabi kah, melihat Nabi menangis kah? Nah itu namanya takutan tersalah. Kenapa? Diam di rumah orang. Itu yang pentingnya tuh. Adabnya. Nah itu. Nah tiga-tiganya ini adalah adab secara zohir. Ini adab zohir aja. Nampak. Ya Allah, cangkal beribadah nampak. Nah, menuntut ilmu nampak. Nah, belajar ilmu tasawuf nampak. Takutan mengerjakan ini berhati-hati nampak. Ini adab yang zohir. Nah begitu kita belajar Allah bersifat alimun. Nah di sininya kaunuhu ta'ala aliman. Nah maka kada cukup kita cuman adab zohir aja. Nah, paling penting lagi ini azab yang batin. Nah makanya kita yang sudah beriman betul-betul Allah sangat mengetahui, zatnya sangat mengetahui apa yang terbersit, apa yang dizohir, apa yang batin. Nah yang batin ini kita yang belajar adabnya lagi. Nah, maka orang yang sudah beriman kepada Allah, yang keadaan Allah itu alimun atau kaunuhu aliman, maka ianya yakin benar di situ. Maka ia adabnya senantiasa ia minta pertolongan daripada Allah Ta'ala dari tiap-tiap hal ehwalnya. Itu adab batin. Kenapa? Minta pertolongan kepada Allah dari satu hal menuju hal ehwal yang lainnya. Itu kalau diucapkan kada tahan kita. Artinya apa? Setiap saat hal ehwal kita ini hendak kita minta tolong lawan Allah, kada sempat lagi. Makanya ini adab batin, berarti ini hati kita aja yang dituntut. Apa garang satu hal kepada ehwal yang lain. Contoh pian guring, hendak guring itu sudah beraba, sudah minum, sudah baca doa, sudah baca doa Bismillahirrahmanirrahim ya wa amud, baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali, baca ayatul kursi, baca qul huwallahu ahad. Itu adab-adab yang zahir. Maka batiniahnya disuruh memohon kepada Allah, hati ini berterusan dari satu hal ehwal kepada hal ehwal yang lainnya. Hendak sudah guring, seharusnya hendak guring ini selain muntung ini sudah berdoa, seharusnya ya Allah ulun hendak guring ini bahajat lawan pertolongan pian, menunggu keputusan pian ini kawaka kada ka mengguringakan ulun nih. Sebetulnya kayak itu adab kalau dizohirkan. Tapi kita nih kada kawa, artinya kada sempat lagi. Kadang-kadang mama pian bangun guring juga. Bangun guring ini orang biasanya apa?
duduk dulu. Nah, ya kawan guring duduk dulu. Sebetulnya kita disuruh ya Allah ulun mahadangi piana. Hakon kada ulun duduk nih mau kawa menolong ulun kada kah umpamanya. Bila pian oke berarti ulun kawa duduk. Sebujurannya kayak itu. Cuman kita amun kayak itu buat terusan kada tahan muntung kita. Kena hendak berjalan minta lagi, hendak melangkah setiap langkah minta lagi, kena hendak duduk minta lagi. Jangan kan itu hendak mata bakadip nih nah. Disuruh adabnya minta pertolongan lawan Allah. Karena Allah yang alimun tadi. Tapi karena Allah ini baik benar lawan hambanya Nina. Tahu sudah kada pacangan kawa kita nih adab kita yang itu dizohirkan. Maka secara batin aja. Kenapa Pak? Adab yang batin kayak apa? Selalu ingat dan memandang satu hal kita menuju hal yang berikutnya itu adalah pemberian Allah, maka wajib bersyukur tentang hal itu. Pernahlah pian hendak melangkah, ya Allah ulun langkahakan, pernahlah di hati ini ada soal lagi ya Allah, padahal mun Allah stop ikam kesipak batu gugur ikam gugur ya. Selama ini nyamannya kita nah hendak duduk langsung duduk ibaratnya tuh. Ada usahakin kita minta, tapi hati disuruh senantiasa memohon. Arti memohon apa? Memandang kebaikan Allah lalu bersyukur, itu yang dipinta Allah tuh sebetulnya kayak itu. Coba bayangkan pian, sekalinya pian hendak bangun nih nah. Guring nyaman bana sudah jam 4 hanyar bangun. Sekalinya hendak duduk sekalinya aduh, kenapa pinggang ini mah? Oh mah, ya kada kawa aku duduk mah. Apa kabar? Berarti Allah kada oke waktu itu. Maka kita disuruh menghadangi oke-nya Allah satu hal kepada hal berikutnya. Karena kita kada kawa, maka disuruh asal hati etikat kita nih nah. Ingat bahwa aku duduk didudukakan Allah, aku hendak berjalan dijalankan Allah, bakadip mata dikadibakan Allah. Ayo, hati disuruh pepandangan kayak itu. Amun kita hendak berucap kada tahan, pasti kada ingat sudah. Maka kadang-kadang refleks. Ada ular, hendak melompat, kada sempat lagi hendak minta ular lompatakan kada sempat lagi. Tapi karena Allah baik mengerti hatimu itu perlu aku jar Allah, kada usah mintakin ikam ku kabulkan kawa meloncat. Cuman yang ku minta jar Allah minimal hatimu ingat bahwa setiap satu hal menuju hal berikutnya aku nang membantu ya Tuhan. Jarang kita nang bahar sampai ke situ tuh ada mengada belajar. Iya nang kadang-kadang berjalan ke WC rabah tuh Allah kada oke. Rabah di situ hanya diangkat stroke akhirnya. Bahkan jar guru bahari sampai kita nih mohon maaf lah. Duduk di WC sampai membuka akan luang burit tuh nah mohon maaf bahasa kasarnya nih. Mun kada Allah oke dasar kada tabuka juga ya. Paling kulik-kulik sakit. Kenapa? Kalinya diperiksa diagnosa dokter usus buntu ujarnya. Nah. Detak jantung tipang kayak apa? Ayo. Perjalanan darah ini pang kayak apa? Pompa darah lalu dibagi, dibersihkan, menyaring di ginjal kayak apa? Semua itu kasih sayang Allah. Pandangan orang-orang tasawuf itu namanya kebaikan Allah. Karena apa? Karena menyamani. Nah, karena menyamani itulah karena kasih sayang Allah ya namanya rahmat. Kita setiap detik memerlukan rahmatnya Allah. Makanya orang bahari itu di WC-kin tafakur isinya. Bihira tuh nang diingat kekuasaan Allah, kasih sayang Allah. Ada bocap apa-apa baiknya pian. Nah, banyaknya orang nang kada kau bihira larang bener. Ayo. Nah itu adabnya secara batin. Karena mau dizohirkan kada tahan kita. Etikat benar yang harus dikuati. Jadi selalu memandang kebaikan Allah, lalu seakan-akan nih pian nih seandainya dizohirkan zikir ini pah kada takisan malaikat mencatat. Nang piang ingat lawan kebaikan Allah itu nah berarti kena kelelawasannya menambah kecintaan kita kepada Allah, menambah mahabbah kita lawan Allah. Kenapa? Baik sidin, baik karus. Nah, kada selang meminta sudah. Hendak berdiri didirikan, hendak berjalan, hendak melompatkan, hendak guring diguringakan. Ya jaulun ada orang hendak menaguk liur kada kawa. Diagnosa dokter bingung. Paru-paru sehat, jantung sehat, kolesterol baik, asam urat baik, tekanan darah bagus.
semuanya bagus. Sekalinya sidin kadang kamu meneguk liur aja. Jadi makan tuh akhirnya dari hidung, diselang. Nah kebetulan pas kita ada di situ, ada nang ampun hajat tuh minta doakan sama-sama. Ulun membaca doa itu aja. Allahumma spina bisifaika wa dawina bidawaika sifaan ajilan kamilan bi barakatil Quran. Ulun ulang-ulang 3 kali. Loh ini minum makan jauh ulun. Sekalinya dapat 3 hari itu mana telepon. Doa yang pian baca semalam doa apa guru, ujarnya lah. Doa nang mana ulun kada ingat lagi. Nah waktu pian yasinan wadalun alhamdulillah laku ulun bisa menaguk liur. Nah akhirnya waras pian. Sehat. Ayo. Selama ini pang kita kada pernah berpikir ada kau menaguk liur tuh sakit sekalinya. Kada kau menaguk makanan, kada kau minum tuh sakitnya luar biasa itu. Bingung kayak apa? Menaguk kada kau menaguk. Belilihan liurnya di sini nah. Keluaran. Jadi di sini akhirnya kada pakai kain. Kayak ini aja. Berjalan, wah sehat aja. Mata tajam, pendengaran bagus. Muntung nih itu bang berpandir akhirnya kada bisa negak liar jasidin. Nah itu pandir ya itu sidin. Ayo. Kadang-kadang orang ini merasa nyaman bersyukur tuh kalau sudah garing. Sariawan jakin. Nah kita makanan aja. Wah, nah wak pepanggang, lomboknya nah acan padas benar. Malah akulah sayangnya aku najah sariawan. Nah coba kada sariawan, wah tacap terus. Wah tapaloh kipas jar. Tambah jar. Bayar sariawan sudah berharga kesehatan. Tuhan tuh baikan benar. Makanya orang-orang wali itu zikirnya zikir hatinya selalu ingat dengan kebaikan Allah yang kadang kau dicatat oleh malaikat. Malaikat ketahuan yang baik, yang dicatat tuh yang ketahuan aja sembahyang tahajud, baca Quran, berzikir. Yang nampak-nampak nang hati kada tahu malaikat. Seandainya dizikirakan pian apa? Alhamdulillah terus, la ilaha illallah, la haula wa quwata illa billah. Itu seandainya dizahirkan tuh. La haula wala quwata illa billah, tiada daya dan tiada upaya kecuali dari engkau. Aku kada kau meneguk mun kada engkau. Nah, pandangan kita nih baiknya pian. Itu aja sama la haula wala setiap saat. Sama dengan la ilaha illallah, ada Tuhan yang mampu menghidupkan aku, memberi rezeki aku, menakutkan liurku. Nah, termasuk di situ. Berarti termasuk la ilaha illallah, subhanallah, maha suci, tidak ada yang bisa menolong kecuali engkau, maha suci, subhanallah. Segala zikir cuman diringkas dengan memandang kebaikan Allah lalu bersyukur di dalam hati. Itu orang bahari itu. Ya ngutung-ngutung aja di muhara lawang nah. Tapi hati baiknya bian ya Allah. Ini kada menang sombong, bah. Apaan itu? Aku gin bisa, nah sombong kalau sudah. Amal hati juga, tapi sombong. Nah, padahal aku gin bisa tuh siapa? Nah orang nangka ini bila sembahyang nih, karena menatap kebaikan Allah terus, bahasa hati, bahasa tauhidnya ada bau usali. Kenapa kada bau usali? Usali itu masih kata-kata sengaja aku sembahyang. Ya lah, kan usali sengaja aku sholat kan artinya. Usali fardhu maghribi sengaja aku sholat fardhu maghrib kan kayak itu. Mun orang sudah pandangannya memandang kebaikan Allah semata kadang kebe usali lagi, kenapa nang sembahyang lain aku? Kebaikan Allah, nama angkat tangan ini kebaikan Allah, nang membunyikan muntung baca Fatihah ini kebaikan Allah, nah usalilah kita. Kita ini disumbahyangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mun masih usali lain. Aja tahapan fikih ini melatih hati ini supaya kita ingat kepada Allah, usolli aku sembahyang ya Allah aja. Tapi jangan bermandak di situ aja. Nah, jadi itu namanya amal batin. Kita disuruh minta pertolongan Allah dari satu hal menuju hal berikutnya. Kada kawa secara zahir kita, wih babuyan muntung kita. Lalu amal hati mencangangi terus, baiknya pian, alhamdulillah baiknya pian. Ujar Allah, ika memandangku karena kebaikanku itu akan menimbulkan rasa mahabbah dan cinta kepadaku. Maka makom mahabbah itulah makom yang luar biasa. Kita ini dekat kepada Allah dilihat kayak apa mahabbah kita kepada Allah. Bila kita mahabbahnya 50%, Allah 50% pada kita.
10%nya mahabbahnya apa gerang sembahyang. Mun orang nang kada mahabbah nih, ngantuk-ngantuk nang kene jakanya kada wajib kada sembahyang aku ya. Harunum begitu imamnya panjang. Allahu Akbar alif lam mim tanzilul kitab bimi rabbil alim. Nah, sajadah pulang panjangnya. Kenapa? Ada tapi cinta lawan Allah. Nah, jadi tingkat mahabbahnya tuh beda-beda. Semakin kita memandang mencengangi kebaikan Allah, semakin akan oleh Allah ditumbuhkan mahabbah cintanya kepada Allah. Nah, kayak itu kayak semakin nih pian ada sakit lawan Allah, lawan orang nih baik bener lawan pian hendak perlu apa duit, aku hendak pinjam duit lah kadosakin menikam nih minjam pakai jakin pakai mun ade kam bayar kadosa mun kadada kadosa bayar jana. Kayak itu jasidin pasti pian melebihi kayak dang sanak. Senangnya lawan sidin diramah, ayo banyak santun orangnya, kan pamurah ini timbul rasa cinta tuh timbul lawan Isa. Ini Isa juga bersambung nih yang lain separuh hanya. Ini ulun ada janji soalnya habis Selasa malah habis Isa nih. Nah, jadi yang harus kita tangkap dulu akhlak batin kita, ujar sidin disuruh mohon kepada Allah dari satu hal itu keadaan hendak duduk minta tolong Allah, kasarnya kayak itu hendak berdiri cuman kadosa kita nang selang berdoa karena Allah tahu kita ini kada sempat, maka disuruh hati aja menatap dan mencangangi menyadari ikam dari satu hal kepada hal berikutnya itu pertolonganku. Nah, orang sahab mengatakan pertolongan Allah itu kebaikan Allah. Kenapa kebaikan? Menyamani, maka disebut rahmat kasih sayang Allah. Nah, itu dulu satu yang satu dulu nih. Ada yang kedua, adab batinnya itu masih ada. Nah, amun dibadakan wayah ini keterangannya pulang kepanjangan yang nah sambung ya Naji, janang lah. Ya, alhamdulillah janang sehat sudah. Ya Allah, dan sehat terus berdataan. Ya Allah. Barilan berdatan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ij'al jama'ana hadza jam'an marhuma. Allahumma ij'al jama'ana jam'an maghfura wa tafarruqan ma'suma ya arhamar rahimin. Allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana waj'al amaluna khalisatan li wajhika karim wahtim lana bika bihrun ajmain. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.